Sahabat-sahabat Yesus yang setia, di mana saja berada, yang sempat mendengarkan suara saya dan yang sempat menonton video saya, marilah bersama-sama dengan saya, Bang Helmi Paulus, kita mau mendengarkan bacaan Injil hari ini. Marilah kita buka dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Murah dan Maha Rahim, kami bersyukur terima kasih atas semua rahmat dan kasih karunia-Mu. Sampai pada saat ini, Engkau masih mengizinkan kami untuk mengucap syukur kepadamu bersama teman-teman media sosial, bersama teman-teman Instagram, dan bersama teman-teman YouTube. Untuk itu ya Bapa, kami mohon kepadamu, utuslah Roh-Mu yang kudus bagi kami, agar kami dapat menjadi pelaku firman, pembawa kabar gembira kerajaan surgawi bagi sesama kami. Tapi bukanlah kehendak kami ya Bapa, melainkan kehendak-Mu yang akan terjadi, karena hanya Engkau Allah yang hidup dan bertahta bersama dengan Roh Kudus, kini sepanjang segala abad. Amin. Sahabat-sahabat Yesus yang setia, marilah kita berdiam diri, merenungkan dan mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah nama Tuhan. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan dan merugikan dirinya sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat Yesus yang setia, di mana saja berada, marilah kita bersama-sama mendengarkan sedikit renungan dari saya, Bang Helmi Paulus, dengan kop renungan kita hari ini, setia kepada Allah. Apalah gunanya seorang memiliki seluruh dunia, tetapi ia membinasakan dan merugikan dirinya sendiri. Lukas 9:25. Sahabat-sahabat Yesus yang setia, di mana saja berada, jika orang ingin mencari sesuatu yang populer, ingin mencari
sesuatu yang mau dikenal, atau yang dikatakan dengan kalimat tren saat ini, mau memviralkan dirinya. Tetapi di sisi lain, dia membinasakan dan merugikan dirinya sendiri. Inilah yang diserukan Injil hari ini. Bahkan Tuhan Yesus bersabda, barang siapa yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Kemungkinan sahabat-sahabat susah berpikir tentang nas Alkitab ini. Menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Yang dimaksudkan oleh Injil hari ini adalah ketika Yesus berfirman menyangkal diri, itu artinya kita harus percaya dengan yang tidak kelihatan. Itulah yang artinya menyangkal diri. Menyangkal diri adalah kita percaya dengan apa yang tidak kelihatan. Untuk itu sahabat-sahabat Yesus yang setia, yang percaya Yesus itu Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus berfirman, ia harus memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Dan juga sahabat-sahabat Yesus yang setia, dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah kita sudah sanggup memikul salib kita dan mengikuti Yesus? Inilah yang menjadi bahan permenungan kita hari ini. Bagaimana Yesus berfirman, apalah gunanya seorang memiliki seluruh dunia, tetapi ia membinasakan dan merugikan dirinya sendiri. Arti dari nas Injil ini, sahabat-sahabat Yesus yang setia, apalah guna kekayaan, apalah guna banyak harta, tetapi sementara jiwa kita hidupnya tidak damai, jiwa kita hidupnya tidak nyaman. Untuk itu sahabat-sahabat Yesus yang setia, ada nas Alkitab mengatakan, lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada seekor lembu tabun dengan kebencian. Artinya Tuhan Yesus mau mengajarkan kita suatu cara hidup yang baik, yaitu kita harus bersyukur dengan apa yang kita terima. Artinya kita harus mencukupi diri kita dengan apa yang ada pada kita. Tidak usah kita mencari sesuatu yang sebenarnya tidak bisa kita capai dan tidak bisa kita raih. Ketika kita mencukupkan diri kita dengan apa yang kita miliki, itulah kita akan mendapat kebahagiaan rohani. Tetapi ketika kita mencari sesuatu yang sebenarnya tidak bisa kita capai, itulah yang dimaksudkan Yesus menyiksa dirinya. Kenapa? Karena orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang tidak bisa bersyukur dalam hidupnya, yang perlu sahabat-sahabat Yesus ketahui satu hal. Syukur yang paling pertama dalam kehidupan kita adalah atas nafas kehidupan yang masih ada bersama kita saat ini. Karena ketika kita sudah bisa bersyukur dalam hal yang kecil, maka hal yang besar pun kita akan bisa bersyukur. Tetapi ketika kita tidak bersyukur dalam hal-hal yang kecil dalam kehidupan kita, bagaimana dengan hal-hal yang besar? Untuk itu sahabat-sahabat Yesus yang setia, melalui Injil hari ini, saya mau mengajak sahabat-sahabat Yesus yang setia, yang percaya Yesus itu Tuhan. Marilah
kita mencari kekayaan-kekayaan rohani. Marilah kita mencari kedamaian, ketenteraman rohani agar hidup kita merasa lebih damai dari hari kemarin dengan hari ini. Untuk itu sahabat-sahabat Yesus yang setia, bagaimana caranya agar kita bisa memperoleh kedamaian-kedamaian surgawi, kedamaian-kedamaian rohani? Kita harus dengan tekun berdoa, dengan rajin membaca Alkitab, mengikuti semua perintah firman-firman Yesus di dalam Alkitab. Walaupun kita tidak sesempurna Dia, walaupun kita tidak sesempurna Yesus, karena Yesus itu anak roh, bahkan Dia bersabda, apa yang dilahirkan dari roh tetap menjadi roh, apa yang dilahirkan dari daging tetap menjadi daging. Sadar bahwa kita adalah anak-anak daging, marilah kita mencari setitik kesempurnaan dari Yesus itu sendiri. Untuk itu sahabat-sahabat Yesus yang setia, yang sempat mendengarkan suara saya dan yang sempat menonton video saya Bang Helmi Paulus ingin mengajak saudara, ingin mengajak sahabat-sahabat yang percaya Yesus itu Tuhan, agar kita lebih bertekun dalam iman dengan berdoa dan membaca Alkitab setiap hari, supaya apa yang kita minta, apa yang kita rindukan, apa yang kita pingin dari Tuhan Yesus bisa kita terima. Karena Dia bersabda, mintalah maka kamu akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena Dia bersabda, setiap orang meminta akan menerima, setiap orang mencari akan mendapatkan, setiap orang mengetuk baginya pintu akan dibukakan. Untuk itu sahabat-sahabat Yesus yang setia, pada kesempatan yang baik hari ini, di awal bulan puasa ini, saya mau mengajak sahabat-sahabat Yesus yang setia, marilah kita berpuasa dan kita berdoa untuk diri kita, untuk keselamatan jiwa kita di dunia akhirat nanti. Sahabat-sahabat Yesus yang setia, jika pada hari ini atau kapan saja Anda mendengar semua orang yang menghimbau dan mengajak sahabat-sahabat untuk kembali kepada Yesus, jika Anda tidak mau mendengarkannya, pertanyaannya akan muncul seperti ini. Dengan cara apakah Yesus akan mengembalikan kita untuk bertobat? Ini yang perlu kita renungkan bersama di hari yang baru ini. Untuk itu sahabat-sahabat Yesus yang setia, yang percaya Yesus itu Tuhan, satu saran dari saya Bang Helmi Paulus, yang selalu menyebut diri saya sebagai saksi Yesus kerahiman ilahi dan Bunda Tersuci Maria. Marilah kita rajin berdoa dan rajin membaca Alkitab, agar kita bisa mendapat sedikit rahmat kasih karunia Allah lewat Yesus kerahiman ilahi putranya, dan juga mendapat rahmat kasih karunia dari Bunda Tersuci Maria, karena kuasa Allah ada padanya. Untuk itu sahabat-sahabat Yesus yang setia, agar kita bisa ditambahkan rahmat dari Tuhan, untuk itu sahabat-sahabat Yesus yang setia, marilah kita menjalani bulan puasa ini dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan bahwa semua yang kita minta, semua yang kita harapkan dalam nama Yesus yang kita percaya akan terjawab. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang maha murah dan maha rahim serta maha baik juga maha agung, kami bersyukur terima kasih kehadirat-Mu atas semua rahmat dan kasih karunia yang telah Engkau berikan kepada kami.
Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Engkau masih memperbolehkan aku berbagi kasih-Mu di hari yang baik ini. Untuk itu ya Bapa, aku mohon kepadamu, utuslah roh-Mu yang kudus bagi kami, berkatilah semua orang yang mendengarkan dan menonton video ini, agar ketika mereka mendengarkan suara saya ini, mereka dapat kembali kepadamu. Dan mereka dapat menjalankan semua yang Engkau kehendaki di dalam firman-Mu di Alkitab. Untuk itu ya Bapa, kami mohon kepadamu, utuslah roh kebenaran, yaitu Roh Kudus yang telah Engkau janjikan melalui murid-murid-Mu, agar dia dapat memenuhi diri kami, agar roh itu dapat mengajarkan kami untuk berdoa dengan baik, agar roh itu dapat mengajarkan kami berpuasa dengan baik, agar roh itu sendiri yang akan bersaksi di dalam diri kami untuk Engkau, ya Yesus, sumber kerahiman ilahi, dan Bunda tersuci Maria. Tetapi semua itu bukanlah kehendak kami ya Bapa, melainkan kehendak-Mu yang akan terjadi, karena hanya Engkau Allah yang hidup dan bertahta bersama dengan Roh Kudus, kini sepanjang segala abad. Amin. Pertolongan kita senama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pertolongan kita atas nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari saya, saksi Yesus kerahiman ilahi dan Bunda tersuci Maria, Bang Helmi Paulus. Sampai nanti di video-video saya yang akan datang. Terima kasih.